Oke, kalau kita bicara soal keadaan darurat jantung, pertempuran buat nyelamatin nyawa itu, ya dimulainya jauh sebelum pasien sampai ke rumah sakit. Nah, disinilah kita akan selami gimana sih teknologi mengubah total garis depan perawatan medis ini? Coba dibayangin sejenak. Bukan Anda yang mati-matian balapan ke rumah sakit, tapi justru para ahli dan semua peralatan canggih itu yang ngebut datangin Anda. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, ini kenyataan yang sekarang bisa terjadi berkat teknologi pra-rumah sakit. Nah, ini dia inti dari semuanya. Waktu jantung berhenti atau kena serangan, musuh terbesar kita itu waktu. Serius, setiap detik yang kebuang itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Jadi, ya, kita ini benar-benar lagi dalam perlombaan melawan waktu. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu kenapa sih setiap detik itu krusial banget pas kita berhadapan sama krisis penyakit jantung. Jadi, musuh yang kita hadapi ini apa sih sebenarnya? Penyakit jantung atau yang sering disebut penyakit kardiovaskuler itu bukan satu hal tunggal. Anggap aja ini kayak payung besar buat berbagai macam kondisi yang ganggu fungsi vital jantung dan sirkulasi darah kita. Oke, kita udah tahu apa musuh kita. Sekarang, langkah berikutnya adalah ngerti kenapa dia bisa muncul. Yuk kita gali lebih dalam soal biang keladi atau akar penyebab penyakit jantung ini. Coba dia perhatiin, semuanya ini saling nyambung loh. Mulai dari pilihan kita sehari-hari, kayak makanan yang kita santap, tingkat stres yang kita hadapi, sampai kondisi medis kayak tekanan darah tinggi, semuanya itu kayak benang-benang yang saling terkait. Dan ujung-ujungnya ngasih tekanan ke pusat kehidupan kita, jantung. Jadi, ini bukan masalah simpel yang penyebabnya cuma satu, tapi jaring yang rumit banget. Oke, sekarang kita tahu musuhnya. Pertanyaannya, di mana pertempuran yang paling krusial itu terjadi? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia pergeseran terbesarnya. Pertempuran yang sesungguhnya itu bukan dimenangkan di ruang operasi yang canggih, tapi di jalanan, di rumah, di lokasi kejadian. Area pra-rumah sakit inilah yang jadi panggung utama, di mana teknologi jadi pahlawan yang seringnya nggak kelihatan. Oke, mari kita sorot 3 teknologi utama yang benar-benar jadi terobosan dalam pertempuran ini. 3 inovasi yang mengubah total cara petugas medis merespon keadaan darurat jantung. Inovasi pertama, tele-EKG. Anggap aja ini kayak mata dan telinganya para dokter spesialis jantung, bahkan pas mereka lagi ada puluhan kilometer jauhnya. Gampangnya gini deh, bayangin petugas di ambulans itu bisa memotret aktivitas listrik jantung pasien, terus fotonya itu langsung dikirim ke smartphone-nya dokter spesialis jantung saat itu juga. Ini bikin diagnosis bisa dimulai bahkan sebelum ambulansnya nyampe. Keunggulannya, wah gede banget. Rumah sakit jadi bisa siap-siap, ngumpulin tim spesialis, bahkan sebelum pasiennya datang. Ini benar-benar menghemat waktu yang super berharga. Tapi, ya tentu ada tantangannya juga. Semua ini sangat bergantung sama koneksi internet yang stabil dan pastinya para medis yang udah terlatih buat pakainya. Oke, inovasi kedua, ini adalah perangkat yang mungkin namanya lebih familiar di telinga kita. Tapi perannya, wah nggak ternilai harganya. Defibrillator portable. Anggap aja alat ini kayak tombol reboot buat jantung. Jadi, pas serangan jantung bikin listrik di jantung korslet, atau yang disebut henti jantung mendadak. Iramanya kan jadi kacau balau tuh. Nah, alat ini ngasih kejutan reset listrik, biar jantung punya kesempatan buat balik ke irama normal lagi. Terus, kenapa kecepatan itu penting banget di sini? Karena setiap 1 menit aja defibrilasi ditunda, peluang pasien buat bertahan hidup itu turun sampai 10%. Gila kan? Angka ini nunjukin betapa vitalnya alat ini harus ada di lokasi kejadian, secepat mungkin. Kelebihannya jelas banget, ada panduan suaranya yang bikin hampir siapa aja bisa jadi penolong pertama. Tapi, penting buat diingat ya, alat ini tuh spesialis. Dia cuma efektif buat jenis irama jantung kacau tertentu yang bisa dikejutkan atau shockable rhythm. Dan ya, pastinya butuh biaya buat pengadaan dan perawatannya biar selalu siap pakai. Oke, inovasi ketiga dan terakhir ini membawa kita dari yang tadinya cuma bereaksi, jadi proaktif. Ini semua tentang mencegah keadaan darurat bahkan sebelum itu terjadi. Ini benar-benar sebuah pergeseran cara berpikir. Coba bayangin, dengan perangkat pemantau di rumah, dokter bisa ngelacak kondisi pasien dari jauh. Mereka bisa deteksi masalah-masalah kecil dan langsung turun tangan sebelum masalah itu meledak jadi krisis besar. Manfaat jangka panjangnya luar biasa banget. Bisa ngurangin kunjungan ke UGD, ningkatin kualitas hidup pasien. Tapi
tantangannya juga nyata. Keberhasilannya ini sangat bergantung sama pasiennya sendiri, mau patuh atau enggak pakai alatnya. Belum lagi biaya awal buat infrastruktur IT-nya yang nggak sedikit. Jadi, setelah kita lihat ketiga inovasi ini, apa sih artinya semua ini buat masa depan perawatan darurat? Oke, yuk kita lihat gambaran besarnya. Jadi, kesimpulan utamanya gimana? Gini, di tengah kasus penyakit jantung yang terus naik, teknologi itu udah bukan lagi barang mewah. Ini tuh kebutuhan mendesak. Inilah senjata strategis kita buat motong waktu diagnosis, bawa keahlian dokter kemana aja, dan yang paling penting, mengubah lebih banyak cerita tragedi jadi cerita keberhasilan bertahan hidup. Tapi, ingat ya, punya teknologinya aja tuh nggak cukup. Kita butuh rencana yang matang. Ini termasuk bangun infrastruktur kesehatan digital yang kuat, ngelatih lebih banyak profesional, dan bahkan masyarakat umum buat pakai alat-alat ini. Memperkuat perlindungan data pasien, dan yang paling penting, nggak pernah berhenti ngasih edukasi soal gaya hidup sehat dan pencegahan. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Teknologi udah ngasih kita alat-alat yang luar biasa buat memenangkan perlombaan melawan waktu. Pertanyaannya sekarang adalah, kita sebagai sebuah sistem dan sebagai masyarakat, apakah kita siap untuk berinvestasi dan beradaptasi biar bisa memanfaatkan semua ini secara maksimal?